Di tengah bunga mawar yang berdarah, seorang penjaga taman jatuh cinta pada hantu yang menangis. Namun, cinta itu bisa menjadi jerat yang memenjarakannya dalam kegelapan selamanya. Angin malam menyapu dedaunan kering di sepanjang jalur setapak taman mawar. Arman, pemuda berusia 27 tahun, dengan wajah tirus dan mata cekung akibat kurang tidur, melangkah pelan-pelan sambil menggenggam sapu ijuk yang hampir usang. Ia baru saja mulai bekerja sebagai penjaga malam taman ini 2 hari lalu, tapi sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Sejak sore, penduduk lokal memperingatkannya untuk tidak terlalu sering mondar-mandir di area bunga. Mawar bagian tengah, katanya, itu adalah tempat paling angker di seluruh taman. Ada rumor bahwa seorang wanita sering duduk sendirian di sana pada tengah malam, menangis tanpa suara. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar bisikan dari arah semak-semak mawar, meski tak ada siapapun di sana. Arman mencoba mengabaikan cerita-cerita itu. Baginya, ini hanya pekerjaan biasa, membersihkan sampah, menyiram tanaman, dan memastikan taman tetap aman. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, suasana berubah drastis. Langit mendadak gelap pekat, meski beberapa saat sebelumnya masih ada bulan purnama bersinar redup di atas kepala. Lampu-lampu taman bergoyang-goyang, seperti diguncang, angin yang tak terasa oleh kulit. Ia melangkah ke arah area bunga mawar tengah, tempat yang disebut-sebut sebagai pusat kemisteriusan. Di sanalah ia melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Seorang wanita duduk di bangku batu tua yang tertutup lumut. Tubuhnya tampak rapuh, rambut hitam, panjangnya jatuh menutupi wajahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih kusam yang terlihat seperti pakaian dari puluhan tahun lalu. Yang paling mencolok adalah tangisan sunyinya, bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Arman membeku di tempat, nafasnya tercekat. Sapu di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, pelan. Wanita itu sepertinya tidak menyadari kehadirannya, atau mungkin ia pura-pura tidak tahu. Selama beberapa detik, Arman hanya berdiri diam, ragu apakah harus mendekat atau kabur secepat mungkin. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia melangkah 1-2 langkah ke arah wanita itu. Suaranya parau ketika akhirnya bicara. "Maaf, apa Anda baik-baik saja?" Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit, namun wajahnya masih tertutup bayangan. Tangannya yang pucat bergerak perlahan, menyeka air mata yang tak berhenti mengalir. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia berdiri dari bangku. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Napas Arman mengembun di udara, meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. "Siapa kamu?" tanya wanita itu dengan suara pelan, nyaris berbisik. Suaranya terdengar seperti gemerisik daun kering yang ditiup angin. Lemah namun menusuk telinga. Arman," jawabnya tergagap. "Saya penjaga taman di sini." Wanita itu tertegun sejenak, lalu menggeleng pelan. "Aku Kirana," katanya. Aku hanya ingin sendirian." Arman merasa ada sesuatu yang aneh dalam caranya berbicara. Nada suaranya datar, seperti tidak memiliki emosi sama sekali. Dan meskipun Arman berdiri begitu dekat dengannya, ia tidak bisa melihat bayangan. Kirana di tanah, meski sinar lampu taman cukup terang untuk membuat bayangan orang normal lainnya terlihat jelas. "Kenapa kamu menangis?" tanyanya lagi. Kali ini lebih berani. Kirana diam sebentar, lalu menjawab dengan nada yang lebih dalam. "Aku kehilangan dia pergi, tanpa kata-kata." Sebelum Arman sempat bertanya lebih lanjut, Kirana tiba-tiba mengangkat wajahnya sepenuhnya, memperlihatkan mata hitam pekat yang kosong tanpa iris maupun pupil. Arman mundur selangkah, dadanya terasa sesak. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang tak terkira. Lalu, dalam sekejap, Kirana lenyap begitu saja, seolah melebur ke dalam udara malam. Hanya aroma bunga mawar yang menyengat yang tertinggal. Di tempatnya berdiri, Arman berdiri terpaku selama beberapa saat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari keberadaan Kirana, tapi wanita itu benar-benar hilang tanpa jejak. Ia memungut sapunya yang terjatuh, lalu bergegas kembali ke pos jaga, tubuhnya gemetar hebat. Namun,
Tepat ketika ia membuka pintu pos jaga, ia mendengar suara pelan dari belakangnya. "Kamu akan kembali, kan?" Arman menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan mawar merah yang tampak lebih gelap dari biasanya di bawah rembulan yang kini tertutup awan tebal. Malam kedua, Arman di Taman Mawar terasa lebih berat daripada malam pertama. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tak bisa tenang. Wajah Kirana yang kosong dan matanya yang hitam pekat terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau mungkin lelah akibat kerja keras selama 2 hari berturut-turut. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, aroma bunga mawar yang menyengat itu masih tercium jelas meski ia sudah berada jauh dari taman. Pukul 11 malam tiba dan suasana mulai berubah. Angin malam kembali berhembus lebih dingin dari biasanya, membuat lampu-lampu taman bergoyang perlahan. Arman mengambil sapu ijuk-nya dan berjalan ke arah area tengah taman, tempat ia melihat Kirana semalam. Ia tidak yakin apakah ingin mencari kebenaran atau sekadar memastikan bahwa apa yang dilihatnya kemarin hanyalah imajinasinya. Saat sampai di sana, ia menemukan sosok itu lagi, Kirana. Wanita itu duduk di bangku batu yang sama, rambut panjangnya menutupi wajahnya, gaun putihnya tampak lebih kusam dari sebelumnya. Kali ini, Arman tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa meter dari bangku, memperhatikannya dengan hati-hati. Tangisan sunyinya kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti angin yang menyelinap di antara dedaunan. Arman menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. "Kirana," panggilnya pelan. Wanita itu mendongak sedikit, namun tetap tidak menatapnya sepenuhnya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan dingin seperti malam sebelumnya. "Ya," jawab Arman. Aku penasaran tentangmu." Kirana tersenyum tipis, senyum yang sama dengan yang ia tunjukkan kemarin, kosong dan penuh kesedihan. "Tidak ada yang istimewa tentangku," katanya. "Hanya seorang wanita yang kehilangan segalanya." Arman merasa sesak mendengarnya. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatnya sulit untuk tidak merasa iba. "Siapa yang kamu maksud dengan dia?" tanyanya hati-hati. "Orang yang kamu katakan meninggalkanmu?" Kirana diam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti gumaman. "Cinta sejatiku. Dia adalah segalanya bagiku. Tapi dia pergi, tanpa alasan." Suara tangisnya semakin jelas, meski bibirnya tetap diam. Arman merasa bulu kuduknya berdiri ketika mendengar suara itu. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berkata, "Kalau boleh tahu, apa yang terjadi padanya?" Kirana menggeleng pelan, seperti menolak untuk menjawab. Namun, setelah beberapa saat, ia berkata, "Dia menghilang di taman ini. Aku tidak pernah bisa menemukannya lagi." Arman menelan ludah, merasakan atmosfer di sekitarnya semakin menyesakan. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kenapa kamu selalu di sini? Kenapa tidak pergi dari tempat ini?" Kirana tertawa pelan, tapi tawanya terdengar seperti jeritan yang diredam. "Ini tempat terakhir aku melihatnya. Jika aku pergi, aku akan kehilangannya selamanya." Sebuah angin dingin tiba-tiba menyapu area itu, membuat Arman merinding. Ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya. Gerakan cepat yang hilang begitu ia berusaha fokus memandangnya. Arman mundur selangkah, ragu-ragu antara ingin tetap tinggal atau kabur. Namun, ada sesuatu yang menahan langkahnya. Rasa penasarannya terhadap Kirana jauh lebih kuat daripada ketakutannya. "Aku bisa membantu kamu," kata Arman tiba-tiba, meski ia sendiri tidak yakin bagaimana caranya. "Aku bisa mencari tahu apa yang terjadi padanya." Kirana menoleh ke arahnya untuk pertama kalinya. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merasa seperti jiwa dan pikirannya disedot keluar dari tubuhnya. "Kamu tidak mengerti," katanya dengan suara yang lebih tajam dari sebelumnya. "Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh orang sepertimu." Arman terdiam, nafasnya tercekat. Ia merasakan tekanan yang tak terlihat di udara, seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Kirana tiba-tiba berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. "Jangan coba-coba mencari tahu lebih jauh,"
ucapnya, suaranya semakin samar. Atau kamu akan menyesal. Dalam sekejap, Kirana lenyap tanpa jejak, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Lampu-lampu taman tiba-tiba padam, membuat area itu menjadi gulita. Arman berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja menyadari satu hal. Kirana bukan sekadar hantu biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya di balik kehadirannya pagi, hari setelah pertemuannya yang kedua dengan Kirana. Arman merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia tidak bisa tidur semalaman, terus memikirkan tatapan kosong Kirana dan peringatannya yang misterius. Jangan coba-coba mencari tahu lebih jauh, ucapnya berulang kali dalam hati. Namun, semakin ia mencoba melupakan wanita itu, semakin besar rasa penasarannya. Setelah shiftnya selesai pukul 6 pagi, Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Kirana. Ia mendengar desas-desus bahwa Taman Mawar memiliki sejarah selam, tetapi tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Dengan langkah mantap, ia menuju perpustakaan kota kecil di pinggiran wilayah, tempat arsip lama disimpan. Di perpustakaan, Arman bertemu seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, pustakawan yang tampak ramah namun sedikit eksentrik. Setelah menjelaskan maksudnya, Bu Ratna langsung menunjukkan beberapa koran tua dan buku catatan sejarah lokal yang berdebu tebal. "Kamu cari cerita tentang Taman Mawar, ya?" tanya Bu Ratna sambil meletakkan tumpukan kertas kuning di depan Arman. Banyak orang takut ke sana karena katanya tempat itu dihantui. Ada satu kisah tragis yang sering dibicarakan. Arman membuka halaman-halaman koran tua itu dengan hati-hati. Salah satu artikel tertanggal tahun 1945 menarik perhatiannya. Judulnya cukup mencolok. Tragedi cinta di Taman Mawar. Gadis hilang, kekasihnya menghilang. Foto hitam putih di bawah artikel menunjukkan seorang gadis muda dengan senyum manis, rambut panjang hitam, dan gaun putih kuno. Wajahnya mirip persis dengan Kirana. Artikel itu menceritakan tentang seorang gadis bernama Kirana yang ditemukan meninggal di Taman Mawar pada suatu malam musim dingin. Konon, ia bunuh diri karena kekasihnya, seorang pemuda bernama Raka, meninggalkannya tanpa kabar. Beberapa penduduk setempat bersaksi bahwa mereka sempat melihat Raka di taman malam itu, tetapi kemudian ia lenyap tanpa jejak. Polisi mencari Raka selama berbulan-bulan, tetapi tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Namun, ada versi lain dari cerita ini. Di bagian bawah artikel ada wawancara singkat dengan seorang saksi mata yang mengatakan bahwa ia melihat Kirana berlari ke arah tebing di belakang taman malam itu. Suara jeritan terdengar, tapi ketika orang-orang datang ke lokasi, hanya Kirana yang ditemukan tewas di dasar tebing. Tidak ada jejak Raka sama sekali. Arman merasa bulu kuduknya berdiri saat membaca ini. Ia membayangkan Kirana yang ia temui 2 malam lalu. Wanita itu pasti adalah arwah Kirana dari artikel ini. Namun, ada satu detail yang membuatnya merinding. Jika Kirana meninggal karena bunuh diri atau jatuh dari tebing, kenapa ia masih berkeliaran di taman? Wudha si paman sebenarnya, Raka, Bu Ratna, yang memperhatikan ekspresi tegang Arman, berkata, pelan, ada legenda lain tentang Kirana. Katanya, dia tidak mati karena bunuh diri, dia dibunuh oleh seseorang, dan hantu itu masih mencari keadilan. Kenapa? Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, tanya Arman. Bu Ratna menggeleng. Tidak ada bukti, semua hanya rumor, tapi ada yang bilang, Kirana tidak akan tenang sampai dia menemukan pengganti untuk Raka. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Apa maksudnya pengganti? Apakah Kirana mencari seseorang untuk menggantikan posisi kekasihnya? Pikiran itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia berterima kasih kepada Bu Ratna, lalu bergegas pulang ke rumahnya. Otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Malam harinya, Arman kembali bekerja di Taman Mawar. Meski ia mencoba fokus pada pekerjaannya, pikirannya terus kembali ke artikel itu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mendengar suara langkah kaki di area tengah taman. Ia sudah tahu siapa yang akan ia temui. Kirana duduk di bangku batu yang sama, wajahnya tertunduk, tangannya memegang sebuah bunga mawar merah yang sudah layu. Arman mendekatinya dengan hati-hati. Kali ini lebih siap untuk menghadapi wanita itu. Kirana, panggilnya pelan. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam kembali menatap lurus ke dalam mata Arman.
Apa kamu sudah menemukan jawaban atas rasa atas penasaranmu? Tanyanya dengan nada datar. Arman ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tahu tentangmu, tentang Raka, dan tentang malam itu." Kirana tersenyum tipis, senyum yang sama kosong seperti sebelumnya. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" katanya. "Apakah kamu akan membantuku menemukannya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya?" tanya Arman. Suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia perkirakan. Kirana diam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. "Dia menghilang karena aku tidak bisa melepaskannya." Arman merasakan atmosfer di sekitarnya semakin menyesakkan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi Kirana tiba-tiba berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. "Jangan coba-coba ikut campur," katanya dengan nada yang lebih tajam. "Atau semua ada bagian dari cerita ini." Dalam sekejap, Kirana menghilang, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Isis merasa ingin sesuatu yang salah, sangat salah. Kirana tidak hanya mencari Raka. Ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan, dan Arman merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring misteri itu. Malam keempat Arman di Taman Mawar terasa lebih berat dari sebelumnya. Ivo tahu bahwa Kirana bukan hanya hantu biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit di balik kehadirannya. Namun, rasa penasarannya semakin membara. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Bu Ratna di perpustakaan. Dia mencari pengganti untuk Raka. Apa maksudnya? Apakah Kirana benar-benar ingin seseorang menggantikan posisi kekasihnya? Dan jika iya, apakah itu berarti Arman adalah targetnya? Pukul 11 malam tiba, dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu area bunga mawar, membawa aroma manis namun menusuk hidung. Kali ini, Arman merasa ada sesuatu yang berbeda. Lampu-lampu taman berkedip-kedip tak beraturan, seperti sistem listriknya sedang terganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia melangkah menuju area tengah taman, tempat ia selalu bertemu Kirana. Di sanalah ia menemukan wanita itu lagi, duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk. Gaun putihnya tampak lebih kusam daripada biasanya dan rambut hitam panjangnya jatuh menutupi wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bunga mawar merah yang masih segar. "Kirana," panggil Arman pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong seperti malam-malam sebelumnya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata Arman, kali ini lebih berani. "Tentang Raka, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya." Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Raka, dia meninggalkanku. Dia pergi tanpa kata-kata. Aku mencarinya, tapi dia menghilang." Suaranya mulai bergetar, seperti jeritan yang diredam, dan aku tidak bisa melepaskannya. Arman merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam cerita itu. "Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya?" tanyanya. "Hati-hati." Kirana diam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih dalam, hampir seperti gumaman, "Karena dia adalah cinta sejatiku. Tanpa dia, aku tidak punya alasan untuk hidup atau mati." Kalimat itu membuat Arman bergidik. Ia merasa ada makna ganda dalam kata-kata Kirana, seperti ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi matanya tertuju pada bunga mawar di tangan Kirana. Ada sesuatu yang aneh tentang bunga itu. Kelopaknya tampak basah, seperti diteteskan air. Namun, ketika Arman memperhatikannya lebih dekat, ia menyadari bahwa warna merah di kelopak itu bukan sekadar air, itu darah. Arman mundur selangkah, nafasnya tercekat. Itu darah?" tanyanya, suaranya bergetar. Kirana menatap bunga mawar di tangannya, lalu tersenyum lagi. Senyum yang lebih tajam kali ini. "Ini adalah kenanganku," katanya. "Setiap kali aku mencoba melupakannya, aku harus membayar harga." Suara angin di sekitar mereka mendadak berhenti, menciptakan keheningan yang menyesakkan. Arman merasa udara di sekitarnya semakin dingin,
Napasnya mengembun di udara meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, tapi bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut matanya. Gerakan cepat yang hilang begitu ia berusaha fokus memandangnya. "Kenapa kamu selalu di sini, Kirana?" tanya Arman. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Kenapa kamu tidak pergi?" Wanita itu menggeleng pelan, seperti menolak untuk menjawab. Namun setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan, "Aku tidak bisa pergi. Ini adalah tempat terakhir aku melihatnya. Jika aku pergi, aku akan kehilangannya selamanya." Arman merasa sesak mendengarnya. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatnya sulit untuk tidak merasa iba. Namun, ada juga sesuatu yang mengganggu dalam ekspresinya, seolah-olah Kirana menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Apakah kamu mencari pengganti untuknya?" tanya Arman tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia perkirakan. Kirana menatapnya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum tipis. "Kamu sudah tahu jawabannya, kan?" katanya dengan suara yang lebih tajam. "Tapi apakah kamu siap untuk menjadi bagian dari cerita ini?" Sebelum Arman sempat menjawab, Kirana berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arman menoleh ke arah bangku batu, tempat Kirana duduk, ia melihat bunga mawar merah yang sama. Tetesan darahnya masih segar, seolah-olah Kirana baru saja meninggalkannya di sana. Arman merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia tahu bahwa Kirana tidak hanya mencari Raka. Ada agenda gelap di balik kehadirannya, dan Arman merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring misteri itu. Malam kelima di Taman Mawar menjadi titik balik bagi Arman. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan atau imajinasinya. Setiap kali ia melihat Kirana, ada sesuatu yang semakin mengganggu. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang ditarik ke dalam jurang yang tak terlihat. Setelah pertemuannya dengan Kirana malam sebelumnya, Arman pulang ke rumahnya dengan perasaan gelisah. Ia mencoba tidur, tapi mimpi-mimpi aneh terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi tebing yang curam, diikuti oleh sosok bayangan hitam besar yang tak berwujud. Bayangan itu berbisik pelan di telinganya. Suaranya seperti gemerisik daun kering yang menyakitkan. "Kamu harus menggantikan tempatnya." Arman terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah cermin tua di sudut kamarnya, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku di tempat. Cermin itu retak tanpa sebab, dengan retakan yang membentuk pola seperti bunga mawar. Pagi harinya, Arman mencoba mencari jawaban atas fenomena aneh yang terjadi padanya. Ia mengunjungi seorang dukun lokal bernama Pak Wayan yang tinggal di pinggiran kota. Pak Wayan adalah pria tua berambut putih dengan mata tajam yang tampak bisa membaca pikiran orang lain. Ketika Arman menjelaskan tentang Kirana, taman, dan mimpi-mimpinya, Pak Wayan mendengarkan dengan ekspresi serius. "Kirana," gumam Pak Wayan setelah beberapa saat. "Aku pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia adalah hantu yang terjebak dalam siklus dendam dan kesedihan. Konon, dia mati karena cintanya yang hilang, dan sejak itu, dia mencari seseorang untuk menggantikan posisi kekasihnya." Arman merasa bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudmu dengan menggantikan?" Pak Wayan menghela napas panjang. "Hantu seperti Kirana tidak bisa tenang sampai mereka menemukan pengganti untuk orang yang mereka cintai. Itu adalah cara mereka melepaskan ikatan mereka dengan dunia ini. Jika kamu terus bertemu dengannya, itu berarti dia sudah memilihmu sebagai targetnya. Jadi, aku harus menggantikan Raka?" tanya Arman, suaranya bergetar. Pak Wayan mengangguk pelan, "Tapi ingat, jika kamu benar-benar menggantikan posisinya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu akan menjadi bagian dari dunianya dan tidak akan bisa kembali ke dunia nyata." Arman merasa tubuhnya lemas mendengar penjelasan itu. Ia ingin kabur dari semua ini, tapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Ia mulai merasa nyaman di dekat Kirana, meski wanita itu adalah hantu. Ada sesuatu dalam tatapan kosongnya yang membuat Arman merasa iba, bahkan mungkin tertarik.
Malam harinya, Arman kembali bekerja di Taman Mawar. Meski ia mencoba fokus pada pekerjaannya, pikirannya terus kembali ke kata-kata Pak Wayan. Apakah Kirana benar-benar ingin menjadikannya pengganti Raka? Dan jika iya, apakah ia bisa menghindarinya? Pukul 11 malam tiba, dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu area bunga mawar, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Lampu-lampu taman bergoyang-goyang, seperti diguncang. Angin yang tak terasa oleh kulit. Arman melangkah menuju area tengah taman, dan di sanalah ia menemukan Kirana lagi. Wanita itu duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk. Rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bunga mawar merah yang masih segar. Kelopaknya basah oleh darah. Kirana, panggil Arman pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong, seperti malam-malam sebelumnya. "Aku ingin bicara denganmu," kata Arman. "Kali ini lebih berani." "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Aku hanya ingin kamu di sisiku," katanya. "Aku tidak ingin sendirian lagi." Arman merasa ada sesuatu yang salah dalam kata-katanya. "Apakah kamu ingin aku menggantikan Raka?" Tanyanya langsung, suaranya lebih tegas daripada yang ia perkirakan. Kirana diam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih dalam, hampir seperti gumaman. "Raka meninggalkanku. Aku tidak bisa melepaskannya. Tapi jika kamu bersedia menggantikan posisinya, mungkin aku bisa tenang." Kalimat itu membuat Arman bergidik. Ia merasa ada makna ganda dalam kata-kata Kirana, seperti ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba ia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Napasnya mengembun di udara meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. "Kenapa aku?" tanya Arman. Suaranya bergetar. Kirana tersenyum lagi, senyum yang lebih tajam kali ini. "Karena kamu peduli padaku," katanya, "dan karena kamu berbeda dari yang lain." Sebelum Arman sempat menjawab, Kirana berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arman menoleh ke arah bangku batu tempat Kirana duduk, ia melihat cermin kecil yang tergeletak di sana. Cermin itu retak, dengan retakan yang membentuk pola seperti bunga mawar. Arman merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Ia tahu bahwa Kirana tidak hanya mencari Raka. Ada agenda gelap di balik kehadirannya, dan Arman merasa dirinya semakin terjerat dalam jaring misteri itu. Malam ke-6 di Taman Mawar menjadi titik puncak kecurigaan Arman terhadap Kirana. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita yang wanita itu berikan. Setiap kata dan gerakan Kirana kini terasa seperti bagian dari permainan yang lebih besar, permainan yang bertujuan untuk menjebaknya. Setelah pulang, dan dari pertemuannya dengan Kirana malam sebelumnya, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh retakan cermin, mimpi tentang bayangan hitam, dan tatapan kosong Kirana. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka, mencari petunjuk apapun yang mungkin terlewatkan. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa bahwa Kirana menyembunyikan sesuatu. Pagi harinya, Arman memutuskan untuk kembali ke perpustakaan. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Kirana, terutama tentang tragedi yang terjadi di taman itu bertahun-tahun lalu. Bu Ratna, pustakawan eksentrik yang ditemuinya sebelumnya, tampak sedikit terkejut melihatnya kembali begitu cepat. "Kamu masih penasaran dengan Kirana?" tanya Bu Ratna sambil meletakkan beberapa koran tua di depan Arman. "Ya," jawab Arman dengan suara pelan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Raka." Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata, "Ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu kemarin. Ada rumor yang mengatakan bahwa Raka bukanlah orang baik. Konon, dia adalah alasan mengapa Kirana mati." Arman merasa tubuhnya membeku mendengar pernyataan itu. "Apa maksudmu?" Bu Ratna membuka salah satu artikel koran tua dan menunjukkannya pada Arman. Artikel itu berjudul,
tersangka utama dalam kasus hilangnya pemuda lokal, Kirana. Foto hitam putih di bawah artikel menunjukkan wajah seorang pemuda tampan bernama Raka, pria yang sama yang disebut-sebut sebagai kekasih Kirana. Rumornya, Raka adalah korban, lanjut Bu Ratna. Konon, Kirana membunuhnya karena cemburu, buta. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka ingin meninggalkannya. Arman merasa dunia berputar di sekitarnya. Jika benar Kirana adalah pembunuh Raka, maka semua yang dikatakannya selama ini hanyalah kebohongan. Lalu, apa tujuan sebenarnya? Ia terus mendekati Arman? Malam harinya, Arman kembali bekerja di Taman Mawar. Ia mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi Kirana, meski hatinya dipenuhi oleh rasa ragu dan ketakutan. Pukul 11 malam tiba, dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu, area bunga mawar membawa aroma manis yang menusuk hidung. Lampu-lampu taman bergoyang-goyang seperti diguncang angin yang tak terasa oleh kulit. Arman melangkah menuju area tengah taman, dan di sanalah ia menemukan Kirana lagi. Wanita itu duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk, rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bunga mawar merah yang masih segar, kelopaknya basah oleh darah. Kirana, panggil Arman pelan, kali ini dengan nada yang lebih tegas daripada biasanya. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong seperti malam-malam sebelumnya. "Aku ingin bicara denganmu," kata Arman, kali ini tanpa ragu. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Raka?" Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Aku sudah memberitahumu, dia meninggalkanku, aku tidak bisa melepaskannya. Jadi, kenapa ada artikel yang mengatakan bahwa kamu membunuhnya?" tanya Arman langsung. Suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Kirana diam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawanya terdengar seperti jeritan yang diredam. "Apakah kamu percaya pada rumor-rumor itu? Apakah kamu pikir aku akan membunuh orang yang aku cintai?" Arman merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam kata-katanya. "Kalau kamu tidak membunuhnya, kenapa dia hilang? Dan kenapa kamu masih di sini?" Kirana tersenyum lagi. Senyum yang lebih tajam kali ini, karena dia adalah milikku selamanya. Sebelum Arman sempat menjawab, ia melihat sesuatu yang aneh di balik pohon-pohon mawar. Sebuah sosok transparan muncul di kegelapan, seorang pemuda dengan wajah tampan dan senyum dingin. "Itu Raka. Kenapa kamu terus mencariku, Kirana?" tanya Raka dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku sudah mati, biarkan aku pergi." Kirana menoleh ke arah Raka, matanya dipenuhi oleh amarah dan kesedihan. "Kamu tidak bisa meninggalkanku," katanya dengan suara yang lebih keras. "Kamu adalah milikku." Arman merasa atmosfer di sekitarnya semakin menyesakkan. Udara menjadi lebih dingin. Napasnya mengembun di udara meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. Ia melihat Raka berbisik sesuatu kepada Kirana, tapi tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. "Dia tidak cukup baik untukmu," kata Raka akhirnya. Suaranya terdengar seperti gemerisik daun kering. "Biarkan dia pergi." Kirana menoleh ke arah Arman, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. "Aku tidak butuh dia," katanya dengan suara yang lebih tajam. "Aku hanya butuh kamu." Dalam sekejap, Kirana berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dalam detik terakhir sebelum ia lenyap, ia tersenyum tipis, senyum yang penuh kemarahan dan obsesi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arman menoleh ke arah Raka, ia melihat pemuda itu menatapnya dengan ekspresi iba. "Kamu harus pergi," bisiknya, "sebelum terlambat." Sebelum Arman sempat bertanya apa maksudnya, sosok Raka juga lenyap tanpa jejak, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Malam ketujuh di Taman Mawar menjadi titik balik bagi Arman. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kebenaran. Kirana bukanlah korban seperti yang ia kira selama ini. Wanita itu adalah makhluk yang terjebak dalam obsesi dan dendam, dan ia sedang mencoba menjebak Arman ke dalam perangkap yang sama.
Setelah pertemuannya dengan Raka malam sebelumnya, Arman merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya secara perlahan. Ketika ia melihat cermin di kamarnya, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya terlihat kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Kirana. Namun, ia juga merasa sulit untuk melepaskan wanita itu. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa nyaman di dekat Kirana, meski ia tahu bahwa wanita itu adalah ancaman besar. Obsesi Kirana terhadap Raka mulai mempengaruhi pikirannya, membuatnya merasa seperti ia juga harus menggantikan posisi pemuda itu. Pagi harinya, Arman kembali mengunjungi Pak Wayan, dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Ia menceritakan semua yang telah terjadi malam sebelumnya, tentang kemunculan Raka dan peringatannya, serta perasaan lemah yang semakin menggerogoti tubuhnya. "Kamu sudah terlalu jauh terlibat," kata Pak Wayan dengan suara serius. "Jika kamu ingin selamat, kamu harus menghentikan ritual Kirana." "Ritual?" tanya Arman. Suaranya bergetar. Pak Wayan mengangguk pelan. "Hantu seperti Kirana tidak bisa bertahan lama di dunia ini tanpa pengorbanan. Ritual itulah yang membuatnya hidup atau tetap ada. Dia menggunakan darah bunga mawar sebagai simbol cintanya yang tak terbalas. Tapi dia juga membutuhkan jiwa manusia untuk menggantikan kekosongan hatinya." Arman merasa bulu kuduknya berdiri mendengar penjelasan itu. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Wayan memberikan Arman sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu dan tulisan mantra kuno. "Bawa ini akan melindungimu dari pengaruhnya. Tapi ingat, satu-satunya cara untuk menghentikan Kirana adalah dengan mengganggu ritualnya. Kamu harus datang ke taman malam ini saat ia mencoba menyelesaikan upacaranya." Malam harinya, Arman kembali bekerja di Taman Mawar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Pukul 11 malam tiba, dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu area bunga mawar, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Lampu-lampu, taman bergoyang-goyang, seperti diguncang angin yang tak terasa oleh kulit. Arman melangkah menuju area tengah taman, dan di sanalah ia menemukan Kirana lagi. Kali ini, wanita itu tidak duduk sendirian di bangku batu. Ia berdiri di tengah lingkaran bunga mawar, memegang sebuah bunga merah berdarah di tangannya. Di sekitarnya, lilin-lilin hitam menyala dengan api yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan. "Aneh di tanah, Kirana!" panggil Arman dengan suara tegas. Wanita itu menoleh, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong seperti malam-malam sebelumnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Arman. Kali ini tanpa ragu. Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Aku hanya ingin kamu di sisiku," katanya. "Selamanya." Arman merasakan atmosfer di sekitarnya semakin menyesakkan. Udara menjadi lebih dingin, napasnya mengembun di udara, meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. Ia melihat bayangan-bayangan, aneh mulai muncul di sudut matanya. Gerakan cepat yang hilang begitu ia berusaha fokus memandangnya. "Apa kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanya Arman, suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Ini bukan tentang cinta, ini tentang dendam." Kirana tertawa pelan, tawanya terdengar seperti jeritan yang diredam. "Cinta dan dendam adalah dua sisi dari koin yang sama," katanya. "Aku tidak bisa melepaskannya, dan sekarang kamu akan menggantikan posisinya." Sebelum Arman sempat menjawab, Kirana mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Lilin-lilin hitam di sekitarnya menyala lebih terang, menciptakan lingkaran api yang mengelilingi mereka berdua. Arman merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Namun, kali ini ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan jimat yang diberikan oleh Pak Wayan dan memegangnya erat-erat. Api di lilin-lilin hitam mulai berkedip-kedip, seperti terganggu oleh keberadaan jimat itu. "Berhenti!" teriak Arman, suaranya penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini." Kirana menatapnya dengan ekspresi marah. Matanya yang hitam pekat dipenuhi oleh kemarahan dan obsesi. "Kamu tidak bisa menghentikanku,"
katanya dengan suara yang lebih tajam. Namun, seiring waktu berlalu, api di lilin-lilin hitam mulai padam satu persatu. Lingkaran api yang mengelilingi mereka runtuh, dan Kirana mulai kehilangan kendali atas ritusnya. Ia berteriak marah, suaranya seperti jeritan yang memecah keheningan malam. Dalam detik terakhir, Kirana berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan Arman sendirian di tengah kegelapan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arman menoleh ke arah lingkaran bunga mawar, ia melihat bunga-bunga itu layu dan mati, seolah-olah kehidupan telah ditarik keluar dari mereka. Arman merasa lega, tapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kirana masih ada di suatu tempat, dan ia akan kembali untuk menyelesaikan apa yang dimulainya. Malam setelah ritual yang gagal itu, Arman merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba berpikir jernih, tapi pikirannya terus melayang pada Kirana dan apa yang ia lihat malam sebelumnya. Lingkaran bunga mawar yang layu, lilin hitam yang padam, dan tatapan kosong. Kirana sebelum menghilang, semua itu terus menghantuinya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada kenangan itu. Tubuhnya terasa seperti beban yang semakin berat. Setiap detik, napasnya pendek, dan ia sering merasa pusing meski hanya melakukan aktivitas ringan. Ia tahu bahwa pengaruh Kirana belum sepenuhnya hilang, dan jika ia tidak segera bertindak, ia akan kehabisan waktu. Pagi harinya, Arman kembali mengunjungi Pak Wayan. Kali ini, dukun tua itu tampak lebih khawatir dari biasanya. Ketika melihat kondisi fisik Arman, wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar. Pak Wayan menghela napas panjang. "Kamu sudah terlalu jauh terjerat," kata Pak Wayan pelan. "Jika kamu tidak segera memutus ikatanmu dengan Kirana, kamu tidak akan bisa selamat." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arman, suaranya bergetar. Pak Wayan mengambil sebuah buku tua yang tebal dan berdebu dari rak di belakangnya. Buku itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan mantra-mantra kuno. Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan Kirana adalah dengan membebaskannya dari dendamnya. Tapi, itu berarti kamu harus menemukan cara untuk membuatnya melepaskan Raka dan dirimu. Arman merasa ada beban besar di dadanya. Bagaimana caranya? Pak Wayan membuka halaman-halaman buku itu dan menunjuk salah satu mantra. Ini adalah mantra pembebasan. Kamu harus mengucapkannya di tempat di mana Kirana pertama kali kehilangan Raka. Tapi ingat, mantra ini akan membutuhkan harga yang mahal. Kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Arman merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Apa konsekuensinya? Pak Wayan diam sejenak, lalu berkata, "Mantra ini akan membebaskan Kirana, tapi juga akan mempercepat proses penghisapan. Jiwamu, jika kamu tidak berhasil tepat waktu, kamu akan menjadi bagian dari dunianya." Malam harinya, Arman kembali ke Taman Mawar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatannya terakhir untuk menghentikan Kirana, tapi ia juga tahu bahwa risikonya sangat besar. Pukul 11 malam tiba, dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu area bunga mawar, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Lampu-lampu taman bergoyang-goyang, seperti diguncang angin yang tak terasa oleh kulit. Arman melangkah menuju area tengah taman, dan di sanalah ia menemukan Kirana lagi. Kali ini, wanita itu duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk, rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bunga mawar merah yang masih segar, kelopaknya basah oleh darah. "Kirana," panggil Arman pelan, kalimat dengan nada yang lebih tegas daripada biasanya. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong, seperti malam-malam sebelumnya. "Aku ingin bicara denganmu," kata Arman, kali ini tanpa ragu. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Aku hanya ingin kamu di sisiku," katanya, "selamanya." Arman merasa atmosfer di sekitarnya semakin menyesakkan. Udara menjadi lebih dingin, napasnya mengembun di udara, meski cuaca malam tidak seharusnya sedingin ini. Ia melihat bayangan-bayangan
Aneh mulai muncul di sudut matanya, gerakan cepat yang hilang. Begitu ia berusaha fokus memandangnya. "Apa kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanya Arman, suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Ini bukan tentang cinta, ini tentang dendam." Kirana tertawa pelan, tawanya terdengar seperti jeritan yang diredam. "Cinta dan dendam adalah dua sisi dari koin yang sama," katanya. "Aku tidak bisa melepaskannya. Dan sekarang, kamu akan menggantikan posisinya." Sebelum Arman sempat menjawab, Kirana mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Lilin-lilin hitam di sekitarnya menyala dengan api yang berkedip-kedip. Mini cipit sekerfilm bayangan-bayangan aneh di tanah. Namun, kali ini, Arman tidak akan menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan buku mantra yang diberikan oleh Pak Wayan dan mulai membaca mantra pembebasan dengan suara yang tegas. Suaranya bergema di udara, menciptakan getaran aneh yang membuat Kirana berdiri dengan marah. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Kirana. Suaranya seperti jeritan yang memecah keheningan malam. Arman terus membaca mantra, meski tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan energinya semakin terkuras, seperti ada sesuatu yang menghisap jiwanya. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Dalam detik terakhir, Kirana berteriak marah, suaranya seperti jeritan yang memecah keheningan malam. Tubuhnya mulai memudar seperti asap, dan dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Arman menoleh ke arah lingkaran bunga mawar, ia melihat bunga-bunga itu mulai mekar kembali, seolah-olah kehidupan telah kembali ke mereka. Arman merasa lega, tapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. Tubuhnya semakin lemah, dan ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Malam ke-9 di Taman Mawar menjadi ujian terberat bagi Arman. Ia tahu bahwa mantra pembebasan yang ia baca malam sebelumnya telah melemahkan Kirana, tapi tidak sepenuhnya membebaskannya. Tubuh Arman semakin lemah, napasnya pendek, dan pandangannya mulai kabur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghisap energinya secara perlahan, meninggalkan tubuhnya kosong dan rapuh. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, harapan. Harapan bahwa ia bisa mengakhiri semua ini, meski harganya adalah jiwanya sendiri. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan, untuk membebaskan Kirana dari siklus dendam dan kesedihan yang tak berujung. Namun, dalam hati yang paling dalam, ia juga merasa sulit untuk melepaskan wanita itu. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa nyaman di dekat Kirana, meski ia tahu bahwa wanita itu adalah ancaman besar. Pagi harinya, Arman kembali ke rumah Pak Wayan untuk mendapatkan jawaban terakhir. Kali ini, dukun tua itu tampak lebih khawatir daripada sebelumnya. Ketika melihat kondisi fisik Arman, wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tubuhnya gemetar hebat, Pak Wayan menghela napas panjang. "Kamu sudah terlalu jauh terjerat," kata Pak Wayan pelan. "Mantra pembebasan hanya sementara. Jika kamu ingin benar-benar menghentikan Kirana, kamu harus menghadapi konsekuensinya." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arman. Suaranya bergetar. Pak Wayan diam sejenak, lalu berkata, "Satu-satunya cara untuk benar-benar membebaskannya adalah dengan masuk ke dunianya. Kamu harus menggantikan posisi Raka, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengorbanan." Arman merasa tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" Pak Wayan menjelaskan dengan nada berat. Kirana adalah makhluk yang terjebak dalam obsesi. Dia tidak bisa melepaskan Raka karena dia tidak pernah menerima kehilangan itu. Kamu harus masuk ke dunianya, menemui Raka, dan membantu mereka berdamai. Hanya dengan begitu, Kirana akan tenang. "Tapi apa yang akan terjadi padaku?" tanya Arman. Suaranya semakin bergetar. Pak Wayan menatapnya dengan mata penuh iba. "Kamu akan menjadi bagian dari dunia mereka. Kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata." Malam harinya, Arman kembali ke Taman Mawar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Pukul 11 malam tiba dan suasana di taman kembali berubah. Angin dingin menyapu area bunga mawar, membawa aroma manis yang menusuk hidung. Lampu-lampu taman bergoyang-goyang, seperti diguncang angin yang tak terasa oleh kulit. Arman melangkah menuju area tengah taman,
dan di sanalah ia menemukan Kirana lagi. Kali ini, wanita itu duduk di bangku batu dengan kepala tertunduk, rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bunga mawar merah yang masih segar, kelopaknya basah oleh darah. "Kirana," panggil Arman pelan, kali ini dengan nada yang lebih tegas daripada biasanya. Wanita itu mendongak, matanya yang hitam pekat menatap, lurus ke dalam mata Arman. Tatapan itu membuatnya merinding, seperti ada sesuatu yang mencoba meraih jiwanya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara yang sama lemah dan kosong seperti malam-malam sebelumnya. "Aku ingin bicara denganmu," kata Arman, kali ini tanpa ragu. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu." Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam. "Apa yang kamu maksud?" Arman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku akan masuk ke duniamu. Aku akan menemui Raka dan membantu kalian berdamai. Tapi kamu harus berjanji untuk melepaskanku setelah itu." Kirana diam sejenak, lalu tertawa. Pelan, tawanya terdengar seperti jeritan yang diredam. "Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisinya?" Arman menatapnya dengan tatapan tegas. "Aku tidak akan menggantikan posisinya. Aku akan membantumu melepaskannya." Sebelum Kirana sempat menjawab, udara di sekitar mereka semakin dingin. Lampu-lampu taman padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari kegelapan itu, muncul sosok transparan Raka, pemuda tampan dengan senyum dingin. "Kenapa kamu terus mencariku, Kirana?" tanya Raka dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku sudah mati, biarkan aku pergi." Kirana menoleh ke arah Raka, matanya dipenuhi oleh amarah dan kesedihan. "Kamu tidak bisa meninggalkanku," katanya dengan suara yang lebih keras. "Kamu adalah milikku." Arman melangkah maju, berdiri di antara Kirana dan Raka. "Cukup," teriaknya. "Kamu harus melepaskannya, Kirana. Dia sudah mati, dan aku akan membantu kalian berdamai." Raka menatap Arman dengan ekspresi iba. "Kamu tahu apa yang harus kamu korbankan, kan?" katanya pelan. Arman mengangguk pelan. "Ya, aku siap." Dalam detik terakhir, Arman merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Dunia di sekitarnya mulai memudar, dan ia melihat Kirana dan Raka berdiri di hadapannya. Mata Kirana dipenuhi air mata, sementara Raka tersenyum damai. "Terima kasih," bisik Kirana, suaranya penuh kesedihan namun juga lega. Sebelum Arman sempat menjawab, kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Minggu-minggu berlalu sejak malam terakhir Arman di Taman Mawar. Tidak ada lagi laporan tentang wanita misterius yang menangis di antara bunga mawar, dan suasana taman kini terasa lebih damai dari sebelumnya. Penduduk setempat mulai berani mengunjungi taman pada malam hari, sesuatu yang dulu dianggap mustahil karena reputasi angkernya. Namun, bagi beberapa orang, ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang halus namun jelas. Bunga mawar yang dulunya merah menyala kini berubah menjadi putih bersih, seperti simbol perdamaian dan penebusan. Aroma manis yang menusuk hidung juga lenyap, digantikan oleh kesegaran alami bunga yang mekar di pagi hari. Seorang pengunjung baru, seorang gadis muda bernama Nisa, melangkah pelan-pelan di sepanjang jalur setapak taman. Ia datang ke sana untuk pertama kalinya tertarik oleh cerita-cerita tentang perubahan aneh yang terjadi di Taman Mawar. Saat ia mendekati area tengah taman, matanya menangkap sosok seorang pria duduk di bangku batu tua yang tertutup lumut. Pria itu tampak asing baginya, wajahnya penuh kedamaian, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya memandang kosong ke arah semak-semak mawar putih. "Permisi," kata Nisa pelan, ragu-ragu mendekati pria itu. "Apakah kamu penjaga taman ini?" Pria itu menoleh perlahan, wajahnya tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Nisa merinding. Senyum itu penuh dengan kesedihan, tapi juga ketenangan. "Ya," jawabnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku adalah penjaga taman ini." Nisa merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Kenapa bunga mawar di sini berwarna putih? Aku dengar dulu mereka merah." Pria itu diam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Mereka berubah warna karena sudah menemukan kedamaian." Sebelum Nisa sempat bertanya lebih lanjut, pria itu berdiri dan melangkah mundur.
tubuhnya mulai memudar seperti asap. Dalam sekejap, ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan Nisa sendirian di tengah kebun mawar putih. Nisa berdiri terpaku selama beberapa saat, nafasnya tercekat. Ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari keberadaan pria itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan mawar putih yang tampak semakin indah di bawah sinar matahari pagi. Di dunia lain, Arman berdiri di tepi jurang, yang sama tempat Kirana dan Raka dulu bertemu untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia tidak sendirian. Di sisinya, Kirana dan Raka berdiri berdampingan. Wajah mereka dipenuhi oleh kedamaian yang tak tergoyahkan. "Apa aku akan tetap di sini selamanya?" tanya Arman, suaranya bergetar. Kirana menoleh ke arahnya, matanya yang hitam pekat kini dipenuhi oleh cahaya lembut. "Kamu telah membantu kami berdamai. Kamu layak mendapatkan kedamaianmu sendiri." Raka tersenyum tipis, lalu berkata, "Tapi, ingat, kamu bukan lagi bagian dari dunia manusia. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Arman merasakan beban besar di dadanya mulai terangkat. Ia tidak lagi merasa takut atau marah. Yang ia rasakan sekarang adalah ketenangan. Sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih," bisiknya pelan, suaranya penuh dengan rasa syukur. Dengan langkah mantap, Arman melangkah maju, bergabung dengan Kirana dan Raka di tepi jurang. Mereka berdiri dalam diam, menatap cakrawala yang tak pernah berakhir, sementara angin dingin menyapu wajah mereka.